Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat cinta Ruqyah atau sahabat Dang Salman Ruqyah dimanapun kalian berada, kembali jumpa dengan Dang Salman, dimana kali ini saya ingin memberikan sebuah video yang bukan cukup, memang harus sebenarnya kita sebagai seorang muslim atau seorang Islam yang ingin menjalankan syariat ini dengan benar harus paham ini tentang video yang akan dipublish sebentar lagi ini. Jadi saya harap orang yang selama ini mungkin sakitnya masih belum sembuh juga, dalam tanda kutip udah berusaha kemana-mana, ini perlu diperhatikan. Ataupun mungkin usaha yang selama ini ya upayakan masih gagal terus, nah ini perlu diperhatikan video ini ya. Disimak baik-baik dan dijadikan pelajaran, dimasukkan benar-benar ke dalam hati, kemudian kita laksanakan. Insya Allah ini ada perubahan nantinya. Karena kata Allah, kata Rasulullah, jagalah sholatmu, insya Allah Allah akan menjaga kehidupanmu. Artinya dia akan memudahkan segala urusan kita untuk urusan dunia apalagi akhirat nanti. Nah, di sini kemungkinan hal-hal yang selama ini menyebabkan kegagalan kita, atau mungkin rumah tangga kita yang sering cekcok, atau anak-anak yang sering tidak menurut aturan kita atau apapun itu, mungkin kita di sini belum melakukan hal yang seperti di dalam video ini sebentar lagi yang akan saya publish ya. Jadi kalau kalian nanti sahabat cinta Ruqyah ataupun jamaah Dang Salman yang pernah di Ruqyah atau apapun, ini ditonton dengan baik dan benar, dicatat apabila perlu, kemudian diresapi dan akhirnya dilaksanakan, insya Allah itu akan Allah berikan suatu perubahan-perubahan kepada diri kita ya. Nah, ini saya berikan sedikit bocorannya bahwasanya kita selama ini sering beramal itu bukan untuk akhirat, bukan untuk Allah, tapi untuk dunia. Contoh, kita sholat duha, melaksanakan sholat duha agar diberi harta atau kekayaan ya. Nah, ini salah satunya ya, syirik yang tersembunyi ya. Nah, jadi hal ini mudah-mudahan dengan adanya kita mendengarkan video ceramah Ustadz Yusuf Sumarno Hafizahullah ini, mudah-mudahan kita akan tercerahkan dan akan merubah mindset kita selama ini bahwasanya kita beramal berini, oh iya macam-macam ya. Jadi jangan sekali-kali menukarkan akhirat itu dengan dunia, sungguh rugi, sungguh rugi. Nah, jadi sekali lagi kepada jamaah Dang Salman Ruqyah atau sahabat cinta Ruqyah dimanapun kalian berada, silakan disimak video ini dengan baik dan benar, siapkan buku dan catat, kemudian silakan diamalkan. Mudah-mudahan perubahan-perubahan itu akan terjadi pada diri kalian, keluarga kalian, anak-anak dan selain sebagainya. Silakan di-share, kemudian dibantu untuk dibagikan agar ini menjadi ladang amal jariah buat kita semua, dan ini pemberat timbangan kita di yaumul hisab nantinya. Selamat menikmati video berikut ini. Tidak semua kaum muslimin, bahkan yang sudah mengaji pun sekalian diberikan waktu luang untuk belajar lagi. Kemudian salawat berikan salam kepada Nabi kita, Nabi mulia Muhammad SAW. Kita bersalawat pada keluarga beliau, para sahabat, dan juga kepada orang-orang senantiasa berpegang teguh dengan agamanya sampai akhir hayatnya. Saya ikhwan akhwat, pada pekan yang lalu kita telah membacakan yakni pembahasan tentang riya dan juga sum'ah, dan dua hal ini berkaitan, sehingga kita bahas di pertemuan kemarin, yakni tentang riya. Ketika seseorang beramal, dia ingin dilihat oleh manusia, ini riya.
Sedangkan sum'ah, seseorang yang beramal dia ingin didengar oleh manusia yang lain dengan amalnya tersebut, ya. Akan tetapi dalam beramal tersebut dan juga riya dan juga sum'ah, dia tidak mengharapkan hanya itu saja. Dia ingin diharapkan hanya itu saja, pendengaran, ingin didengar orang, dan juga riya, ingin dilihat orang, ya. Itu riya dan sum'ah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya, merupakan kesyirikan, yaitu keinginan manusia dengan amalannya, merupakan kesyirikan keinginan manusia dengan amalannya, yakni amal ibadah tentunya. Apa yang diinginkannya? Dunia. Jadi ketika seseorang melakukan suatu amal ibadah, akan tapi dia menginginkan dari hasil ibadahnya tersebut, dari amalan ibadahnya tersebut, dunia, maka ini termasuk dari kesyirikan, ya. Apa bedanya dengan riya dan juga sum'ah? Tentu beda. Kalau riya dan sum'ah tadi apa? Penglihatan dan pendengaran. Dia tujuannya itu ingin dilihat dan didengar. Akan tetapi ketika di bab ini yang dimaksud dia ingin mendapatkan dunia adalah, contohnya apa? Seperti seseorang dia beramal soleh, misalnya sholat. Pernah kita jumpai atau pernah kita dengar atau kita lihat gerakan sholatnya seperti ini bisa membuat sehat badan. Dia melakukan sholat, dan ini tidak dibolehkan dia beramal tersebut agar mendapatkan kesehatan tersebut, ya. Nah, penulis membawakan ayat Al-Quran dalam surat Hud ayat ke-15 sampai ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Akan diberikan apa yang mereka inginkan dari apa-apa yang dia inginkan dari amalannya mereka tersebut. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia la yubkhasun, maksudnya di akhirat tidak dikurangi suatu apapun, ya, tidak dikurangi suatu apapun. Allah akan memberikan semuanya itu, apa-apa yang dia inginkan di dunia tersebut, ya, tidak dikurangi suatu apapun. Dia menginginkan dari ibadahnya, menginginkan rumah, menginginkan uang, menginginkan kekayaan, menginginkan kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, ulaika alladziina, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau berzakat, kebanyakan orang zakat, ya. Zakat biar dilipat gandakan. Itu saja yang diberikan oleh Allah di dunia saja, ya. Maka amalannya itu semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa batil ma kanu ya'malun, dan amalan mereka itu batil. Asalnya mereka itu batil amalannya karena mereka menginginkan dunia dari amalan tersebut. Karena mereka juga lam yaqsidu bihi wajh Allah. Mereka tidak meniatkan dalam beramal tersebut ganjaran dari Allah. Dan amalannya semuanya batil, terhapus, tidak ada ganjarannya di sisi Allah bagi orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh penulis, yukhbiruna Allah Subhanahu wa taala fi hatain ayatain anna man dha'ufat himmatuhu wa qasura nadhruhu wa arada ala amalihi salihah jazaan dunyawiyyan
فإن الله سبحانه سيجزيه عليها في هذه الحياة العاجلة لكنه سيفلس منها يوم القيامة حينما يكون في أمس الحاجة إليها بل إنه سيعرض نفسه للنار لأن أعماله الصالحة التي فعلها قد استثمرها في الدنيا فبطلت وضاعت ولم تسلك سببا لنجاته. Allah mengabarkan dalam ayat tersebut bahwasanya dua ayat tersebut menjelaskan yakni orang yang lemah semangatnya dan angan-angannya tentang akhirat itu rendah dan dia menginginkan dari amalan tersebut ganjaran dari dunia, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang dia inginkan dari keinginannya, apa yang dia inginkan di dunia. Akan tapi kita nonton di luar aja deh. Mas mau nonton di luar apa? Mas mau nonton kalau minta. Dan mereka itu akan dibalas oleh Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat tentu tidak mendapatkan apa yang dilakukan dari ibadahnya, ya. Akan tapi bal innahu sayu'aridu nafsahu linnar, bahkan mereka akan diazab di api neraka karena amalan soleh mereka yang mereka lakukan telah mendapatkan ganjaran di dunia, maka batal semua yang mereka lakukan. Amalan soleh yang mereka lakukan tersebut tidak bisa menyelamatkannya di akhirat kelak. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra, man kana yuridul ajilata ajjalna fiha, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia maka akan disegerakan apa yang dia inginkan. Maka faedah dari ayat ini diantaranya adalah anallaha qad yujazil kafir fid dunya ala hasanatihi wa kada talibud dunya fala yabqa ma'ahu fil akhirah syai'un min thawabi amalihi. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan ganjaran kepada orang kafir di dunia dari kebaikan-kebaikan dunia. Demikian juga orang yang mencari dunia, maka tidak tertinggal sedikit pun atau tidak menyisakan sedikit pun di akhirat sesuatu apapun dari amalannya, ya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada orang kafir di dunia dari kebaikan-kebaikan yang mereka usahakan, ya. Demikian juga orang yang meminta dunia dari orang-orang kaum muslimin, dan di akhirat tidak tertinggal sesuatu apapun kecuali apa? Ganjarannya adalah neraka, karena ganjaran di dunia yang mereka inginkan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, anna syirka yubtilul a'mal, bahwasanya syirik itu menghapuskan amalan-amalan. Bahwasanya syirik itu menghapuskan amalan-amalan. Faedah berikutnya, talabud dunya bi amalil akhirah mubtilun lahu. Orang yang mencari dunia dengan amalan akhirat, maka amalannya tersebut batal atau terhapus.
Maksudnya tidak mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, kullu amalin la yuqsadu bihi wajhullah fa huwa batil. Bahasanya setiap amalan dia tidak diniatkan karena Allah, maka amalan tersebut batil. Amalan tersebut tertolak. Ketika seseorang beramal tidak karena Allah, maka amalan tersebut tertolak. Maka ringkasan dari pembahasan ayat ini, talabud dunya bi amalil akhirah salah satu aqsam. Bahwasanya orang yang mencari dunia dengan amalan akhirat, dengan amal soleh, ini yang dibagi menjadi tiga golongan. Ya, orang yang mencari dunia dengan amal akhirat ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, an ya'mal khaira khalisan liwajhillah, lakinnahu yarju minallahi an yuthibahu alaihi fid dunya kalladhi yatasaddaqu li ajli hifdhi malihi wa hadzal qasam muharram. Kelompok orang yang pertama, yakni orang yang beramal kebaikan, dia ikhlas karena Allah. Seseorang misalnya melakukan sholat atau berzakat atau puasa, ibadah lainnya, dia ikhlas karena Allah. Kemudian dilanjutkan lagi, akan tetapi dengan amalan yang tersebut dia mengharapkan dari Allah itu apa? Ganjaran di dunia, ya. Seperti orang yang bersedekah, sholat, bersedekah untuk biar hartanya bertambah lagi, menjaga hartanya, dan lain sebagainya dari amalan soleh di akhirat. Maka orang yang seperti ini adalah hadzal qismul muharram. Ini bagian orang yang haram amalan tersebut, ya. Kemudian yang kedua, an ya'mal khaira li ajli riya'in nas wa sum'atihim wa hadzal qism syirkun billah. Yakni seseorang yang beramal kebaikan, beramal soleh, akan tapi dia riya dan sum'ah, ingin dilihat orang atau dipuji orang, maka orang tersebut dia telah melakukan kesyirikan, ya. Dia beramal dipuji orang, maka amalan tersebut adalah syirik. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi orang yang ikhlas beramal akan ganjaran juga di dunia, dan ini haram, tidak boleh, ya. Kemudian yang kedua, dia orang yang beramal tapi riya dan sum'ah, maka orang tersebut dia telah melakukan kesyirikan. Kemudian yang ketiga, an ya'mal khaira li ajli kasbin maddi minan nas, yakni seseorang yang beramal untuk mendapatkan penghasilan dari manusia. Seperti apa? Mithlul ladzi yahujju li an ya'khudha malan ala hajjati la min ajlillahi ta'ala aw alladhi yatasifu bid-din wa salahi yajli an yata'ayyana fi wadhifatin diniyah la min ajlillah wa hadzal qismu syirkun billah li'annahu qasada bi'ilmihi bi'amalihi wa wajhillah. Yang ketiga ini adalah kelompok orang yang dia beramal amalan soleh, dia ingin dari amalan tersebut mencari penghasilan. Seperti apa? Orang yang berhaji, akan tapi dia untuk membimbing haji misalnya. Kan setiap tahun di negara kita pasti ada ya pendaftaran untuk
pembimbing haji, ya, pegawai dari pemerintahan. Akan tapi dia dari amalan tersebut dia tidak mengikhlaskan. Dia sudah tawaf banyak, bercengkrama dengan orang, panas di sana di Saudi, akan tapi dia tidak ikhlas karena Allah, karena ingin mendapat gaji, maka ini tidak dibolehkan. Atau dia ingin disifati dengan orang yang baik, ya, orang yang bisa menolong orang, atau sebagai petugas keagamaan, dia tidak karena Allah, ini mereka tidak mendapatkan pahala. Dan ini merupakan syirik juga di sini, karena dia meniatkan dalam amalan tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Amma man arada bi amalihi wajh Allah lakin hasal lahu syai'un min ad-dunya fa akhadahu fa hadha la ithma alayhi wa yanqusu ajruhu bi qadari ma akhadha min ad-dunya kalladhi yujahidu min ajlillahi wa ya'khudhu ghanimah. Sedangkan orang-orang yang beramal ikhlas karena Allah, akan tapi dia mendapatkan sedikit dari dunia. Contohnya seperti apa? Ya, seperti orang yang berjihad di jalan Allah, dia mendapatkan ghanimah, maka ini tidak ada dosa bagi dirinya. Wa yanqusu ajruhu biqadari ma akhadha minad dunya, dan pahalanya berkurang seberapa banyak dia mengambil dari dunia. Ini dijelaskan oleh Syekh sini. Jadi orang yang beramal akhirat, misalnya orang yang berjihad tadi, dan dia mendapatkan ghanimah, ini tidak mengapa. Akan tapi pahalanya berkurang sebagaimana atau seberapa banyak yang diambil dari dunia. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, in u'tiya radiya wa in muni'a sakhita, ta'isa wa antakasa, wa idha shika falan taqasha, tuba li 'abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah, ash'atha ra'suhu mubaratin qadamahu in kana fil hirasa wa in kana fis saqah kana fis saqah, in ista'dana lam yu'dan lahu wa in syafa'a lam yusyaffa'. Bahasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, ya, celaka hamba dinar, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Dan juga beliau melanjutkan ta'isa abdul khamisah, celaka hamba orang yang mencintai pakaian, ya, perhiasan. In u'tiya radiya, apabila dia diberikan dia senang, dia bahagia. Wa in muni'a sakhita, dan kalau dia tidak diberikan dia tidak suka atau dia marah. Ta'isa wa antakasa, celakalah dan sangatlah celaka. Wa idza shika falan taqasha, apabila mereka sakitnya. Wa idza shika falan taqasha, di sini dikatakan maksudnya wa idza shika falan taqasha, yakni ai idza asabathu syauka fala yajidu man yukhrijuhu, yakni ketika dia mendapatkan sesuatu kesusahan, menimpa dirinya, maka tidak ada yang menolong dirinya. Maksudnya apa? Idza waqa'a fil bala la yajidu man yatarahamu alaihi aw ya'tifu alaihi aw yusa'idu. Maksudnya adalah ketika dia mendapatkan kesusahan, cobaan, berupa kesusahan dan lain sebagainya, tidak ada yang berkasih sayang kepada dirinya, menolong dirinya. Ini syika falan taqasha, tuba li 'abdin akhidin bi'inani farasi fi sabilillah, orang yang apa?
orang yang dia mengambil peralatan perangnya. Farasi fi sabilillah, akhidun bi'inani farasi fi sabilillah, muharibin li'a'lai kalimatillah. Maksudnya dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ash'atha ra'suhu, yakni kepalanya itu bagaimana kalau ketika orang berperang? Apakah dia memperhatikan lagi pakaiannya, atau mungkin wajahnya, atau mungkin rambutnya? Ya, maksudnya adalah mungkin rambutnya acak-acakan dan lain sebagainya. Karena apa? Masghul fil jihad, dia sibuk dengan jihad, dia tidak memperhatikan kebersihan rambutnya. Kemudian mubarrah qadamahu, dan kakinya itu berdebu, ya, kakinya berdebu. Mubarrah qadamahu ay mulazimin lahu al-gubar li kathrati jihadi, dia mendapatkan atau terkena banyak debu di kakinya karena dia banyak berjihad di jalan Allah tentunya. In kana fil hirasa, kana fil hirasa ay in wukila ilaihi hirasatul jais wal muhafazatu alaihi imtathala dhalika wa lam yuqassir bi naumin aw ghairi, yakni ketika dia diberikan amanah untuk berjaga, ya, diberikan amanah untuk berjaga, dia sami'na wa ata'na, dia tidak bergampang-gampangan, lagi nggak ada musuh, santai aja, tidur dan lain sebagainya. Inilah orang yang berjihad di jalan Allah. Wa in kana fisaqo, kana fisaqo ay ju'ila fi muakhirati jais sara fiha wa lazimaha. Kalau dia dijadikan pasukan yang mungkin terakhir, nggak terkenal, maksudnya tersembunyi, ya, maka dia santai aja. Seperti siapa? Khalid bin Walid. Maka kalau bisa kita jadi orang yang tersembunyi, ya, tersembunyi dalam kebaikan kita, semua kebaikan kita. Sebagaimana kita kemarin bacakan perkataan Ibnu Rajab, ya, disampaikan oleh Yazid, ya. Maka ini dikatakan oleh Rasulullah adalah orang yang beruntung, tuba. Dan dikatakan di sini tuba juga adalah sebuah pohon di surga, ya. Sehingganya apa kata Rasulullah? Orang yang berjihad di jalan Allah tadi, rambutnya acak-acakan, kakinya banyak berdebu. Kemudian beliau melanjutkan, ini sta'dana lam yu'dhan lahu. Kalau dia minta izin, saking mungkin pakainya kumal, nggak terkenal, nggak dikenal, dia ketika minta izin tidak diberikan izin. Wa in syafa'a lam yusyafa'. Kalau dia mau memberikan syafaat, misalnya saya mau diminta mohon untuk berbicara ke Pak Presiden, ya nggak akan diterima, ya, nggak akan diterima karena nggak diketahui, ya. Kalau dia dimintakan untuk memberikan syafaat, ya, syafaatnya nggak akan diterima oleh orang yang dimintain syafaat. Maksudnya diberikan minta perantara, ya. Wa in syafa'a lam yusyafa'. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bekerja atau beramal soleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan dan akhwat, hadis ini menjelaskan dua jenis manusia. Yang jenis pertama adalah orang yang apa? Orang yang dia beramal karena ingin dunia, ya. Ketika diberikan dari amalan tersebut dari dunia dia senang, kalau tidak diberikan dia tidak senang, menggerutu dan lain sebagainya. Ini hadis ini merupakan bisa jadi bentuk ancaman, ya, ataupun doa pada orang yang melakukan kemaksiatan tadi, ya, mengharapkan dari amalannya adalah dunia. Ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar. Kemudian bagian keduanya, yang pertama tadi adalah orang yang dia beramal karena menginginkan dunia. Yang bagian kedua adalah orang yang beramal karena inginkan akhirat, ya, ingin akhirat, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah. Rasulullah contohkan di sini. Ini contohnya. Makanya kita
ketika beramal agar kita ikhlas karena Allah, kita harus sembunyikan amal kita, ya. Sebagaimana Ustaz Yazid mengatakan, uktum hasanatika kama taktum sayyiatika. Sembunyikan amalan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan amalan burukmu. Ini sesuai dengan hadis Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, innallaha yuhibbul amdal taqiyal ghaniyal khafi, kata Allah, kata Nabi kita yang mulia SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, kemudian merasa berkecukupan, kemudian dia tersembunyi. Dia nggak gampang menampakkan, ya, amalan menampakkan dan lain sebagainya, ya. Maka faedah dari hadis ini, jawaz doa ala ahli ma'asi ala sabil umum. Kita boleh mendoakan pelaku maksiat secara umum, ya. Tidak boleh kita menyebutkan secara person, ya. Kita boleh mendoakan ahli maksiat itu secara umum, mendoakan kebinasaan maksudnya, ya. Kemudian faedah berikutnya, celaan bagi orang yang semangat mencari dunia, dan syiddatil hirsi ala dunia. Celaan bagi orang yang semangat mencari dunia. Faedah berikutnya, yakni orang yang dunianya itu lebih besar tujuannya, maka dia akan tertimpa banyak masalah. Orang yang dunianya tujuannya itu lebih besar, maka dia akan tertimpa banyak masalah. Faedah berikutnya, dibolehkannya mempersiapkan untuk jihad, ya. Bahkan sebagian dikatakan adalah wajib bersiap-siap untuk jihad. Itu dibolehkan. Faedah berikutnya, keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, seseorang itu dianggap dengan amalannya atau diperhatikan dengan amalannya, bukan dengan amalan yang nampak kelihatan. Kemudian faedah terakhir, la yalzam min wajahati syakhsi 'inda Allahi wajahatuhu fid dunya. Yani tidak mengharuskan atau tidak wajib, yakni seseorang dia yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia mempunyai kemuliaan di sisi manusia atau di dunia. Yani Allah juga sudah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Maka ringkasan dari pembahasan bab ini, yakni seseorang yang beramal karena menginginkan dunia, ini merupakan kesyirikan. Maka kita harus menjauhi niat-niat dari amalan kita untuk mendapatkan dunia. Seperti apa kita sholat mendapatkan kesehatan karena gerakannya membuat sehat, puasa bisa menyehatkan badan dan lain sebagainya, zakat bisa membersihkan harta dan lain sebagainya. Karena apa? Dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwasanya itu semua tidak disebutkan di Al-Quran, ya, tidak disebutkan di Al-Quran. Makanya Syekh Al-Utsaimin juga menjelaskan sebagaimana dibawakan oleh Ustaz Yazid, Allah yu'ti ad-dunya liman yuhib wa man lam yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti ad-din
illa liman yuhib. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia itu kepada orang yang Allah sukai, atau Allah SAW tentang doa. Ini doa agar kita jangan keinginan besar kita itu mengharapkan dunia, ya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ini adalah doa, salah satu dari doa kafaratul majlis. Silakan nanti dihafal Bapak dan Ibu. Bagus doanya, ya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la maghbala 'ilmina wa la maghbala 'ilmina wa la tusallid 'alaina ma la yahumuna. Baik. Mungkin cukup sampai sini pembahasan kita, ya, dari bab ini. Kita akan lanjutkan pada hari berikutnya insyaallah. Baik, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Apa yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan dari anda pribadi kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.